Sans dan juga untuk tim Onyx. Oh, Keyboy tertangkap di depan sana, bahkan bisa kabur dan Sans melakukan kabur dengan sangat cepat dengan kill assault yang dimiliki. Bahkan berbanding terbalik dengan Onyx. Kali ini lihat, mereka tidak akan melepaskan Keyboy sekalipun. Langsung ada PSM Execution, Randy dengan Town of Ruinnya di depan sana mundur ke belakang. Perpasukan dari Team EVOS. Mereka terkena satu first blood di depan dan bahkan harus mundur ke belakang. Town of Ruin udah digunakan Randy, masuk di timing yang sangat tepat. Tapi memang damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Onyx ini semuanya cukup. Dan oke boy, gak ada jalan lagi untuk pulang. Dan ditangkap oleh Erlan menandakan pertukaran 1-1. Iya, harusnya udah cukup ya tadi. Karena kita pun ngeliat Skylar yang benar-benar gak mau ketinggalan sama sekali. Masuk dari bagian belakang untuk di arena itu. Dan sekarang Kairi. Oke, jangan lupakan Kairi. Kita lihat tadi, dia udah gak punya lagi puncher. Skylar bakal coba tertake down, masih bisa dihindari. Dan bisa diberikan round dengan Skylar. One last dan Skylar still survive in the top lane. Ya, masih bisa selamat. Dan masih akan ada gangguan yang gak berhenti dari Keyboy. Meskipun tadi udah sempat terpick off, tapi bukan jadi masalah. Karena emang tugasnya adalah mengganggu sebanyak-banyaknya. Gak cuman ke area jungler, tapi sekarang area gold lane pun udah mulai dipegang oleh Keyboy. Ini masalah utamanya juga emang apa ya, kayak nggak bakal bener-bener bisa di-instan loh untuk Keyboy. Kayak terlalu banyak resource nggak sih tadi untuk numbangin satu Keyboy ini. Makanya kayak EVOS butuh banget bantuan dari Rondel. Minimal Rondelnya bisa nge-burst dengan Glowing One juga nanti. Ini Sans juga udah lumayan keganggu ya. Setengah darah menghilang lumayan terasa sih. Oh, Tapi gila sakit banget. Devin, tapi kayaknya mereka dari EVOS ada yang mereka lupakan sih. Mereka lupakan Sans ya. Tampaknya Sans tidak terlalu mengancam untuk mereka untuk saat ini. Padahal dari tadi Sans yang membuat semua damage-nya terdeliver dengan maksimal loh, Devin. Iya, dan Sans juga posisinya bagus banget sih. Dari tadi dia nggak bener muncul di area pertempuran, hanya di clearing aja. Dan akan menyusul di bagian akhir nih, bagian yang nyapu-nyapu aja. Tapi turtle yang kedua mungkin bisa menjadi pembeda kalau misalnya EVOS bisa menguasai area. Ingat mereka punya Farsha yang sekarang udah bisa ngebuka Feather Isaac, berbeda dengan turtle yang pertama. By the way, Skylarnya bakal join kayaknya. Skylar kali ini mencoba untuk menuju ke arah bottom lane, tapi lihat Keyboy melakukan sedikit buying time. Albert juga bahkan Feather Isaac telah di-pop up. Permasukan dari tim EVOS kali ini bakal coba untuk membalaskan kembali dia bisa diberikan oleh tim Onyx. Mengusir mundur ke arah KYY. Tapi KYY udah gak memiliki tectonic charge. Kayaknya permasukan dari tim EVOS kali ini harus mundur ke arah belakang. Tidak ada badan. Dan melepaskan Turtle. Pertukaran dengan Keyboy. Tadi yang dilakukan Keyboy sangat bagus. Dia tahu KYY lagi ambil ungu. Sebelum Albert mendapatkan Turtle-nya dipukul untuk di zoning out. Buying time delay. Di stretch game-nya. Iya, dan damage yang benar-benar mengerikan dari Lutfi. Pada akhirnya outer thread bawah dihabiskan beserta platingan gold nih. Akan jadi berbahaya. Apalagi Keyboy terjebak sendirian. Oke, Keyboy terjebak sendirian. Bakal coba ditutup oleh sosok seorang Albert. Dan ternyata flicker for defensive dan Albert! Berhasil melakukan sedikit pergerakan praduga. Dan ternyata mungkiri menjadi one of the best jungler. Emang tidak bisa dipungkiri, Profesor. Ini dia nih, sebuah tebakan yang dengan turtle ship-nya dia langsung menutup Keyboy. Tapi itu dia, emang harus butuh banyak banget resource dari EVOS hanya untuk menumbangkan Keyboy. Dan untungnya tadi ada Glowing One. Kalau nggak ada tuh, kayaknya ya Dragon HP dari Keyboy-nya bakal cukup deh. Iya, Jess dalam kondisi Erlan. Skylar ditempel terus sambil lihat ada Keyboy. Hai, Skylar. Sorry, kali ini langsung siap datang menutup para pasukan dari tim EVOS. Kehilangan kembali. Dan bahkan langsung Feather Isaac fokus karena Keyboy gak boleh mampu terjadi. Dan damage yang diberikan terlalu cukup. Rondo. Maksimum damage burst yang diberikan ini adalah 1 damage magical yang dibutuhkan EVOS. Iya, tapi lihat deh, dari 4 poin eliminasi yang dipegang EVOS, itu semuanya ke arah Keyboy. Jadi untuk damage dealernya, untuk area gold lane seperti Skylar, dalam posisi yang sangat amat bebas. Dan bahkan Chaos assaultnya dari Sans. Gak bisa dibendung dan bahkan Albert out of nowhere. Tertik down dia bottom lane oleh Kairi dan juga Lutfi. Out of nowhere. Kita sedikit miss dari kamera. Tadi kali ini kameramen lagi sedang menyorot ke arah top lane. Dengan adanya Skylar dan juga sosok dari Sans. Tapi Profesor Sans ini udah cukup sakit dan udah gak bisa ditahan lagi sama Ki. Ya udah punya Glowing One juga sih. Nanti next bakal ke Divine Glaive harusnya. Ki yang bakal bawanya berpasti karena dia punya shield. Dia bakal diambil shieldnya sama Skylar. Dikasih penet dalam juga nanti sama Lunox. Jadi kayak wow. Apa banyak damage yang nanti akan diambil sama Ki. Masalah kalau kita ngomongin Randy juga belum setebal itu di momen ini. Iya. Wah, ini dia nih.
ini dia Kak Wawa ya. Kalau di luar sana ada Kak Seto. Kita punya Kak Wawa. Kak Wawa. Kan? Iya. Tapi ternyata teknologi charge tanpa following up damage di depan sana membuat perpasukan dari tim EVOS. Kali ini terkena tertelan bulat-bulat ini dia. Yang dari tadi kita masih menemukan kode yang belum dipecahkan oleh EVOS. Kode untuk membuat Suns tidak bisa bergerak. Iya. Sunsnya terlalu bebas. Bebas banget. Rotasi, ganking, nge-deal damage. Bahkan sampai 2 game ini Suns belum tumbang loh. 1 death pun belum didapatkan. Dan 3 flicker emang ke-trigger sih dari EVOS yang ngebuat mereka akan jauh lebih sulit lagi dalam posisi defensif. Apalagi Holy Defense akan coba untuk dipecahkan. Dan kalau kita melihat dari sisi Alice-nya untuk dari Randy-nya, ini kehalang banget sama hadirnya Lutfi. Karena damage cicinya jujur udah gila banget. Wah, dan ini dia sebuah fakta lagi. Dimana total kill dan juga assist dari Kiboy dan Ki. Dari top 2 roamer yang masih aktif. Bahkan untuk sekarang Kiboy yang nomor 1 3.800. Oh, Kairi. Kita lihat di sini. Sabar Kairi, tunggu Kiboy karena mungkin harus ada tambahan assist ya untuk Kiboy dan juga Ki di depan sana butuh ya. nih, dua-duanya butuh nih. Butuh. Top 2 roamer soalnya. Top 2 roamer. Emang lu udah lumayan cukup old school mereka bisa Wah, itu bilang ya. udah bukan old school ya. Kita panggilnya veteran, Bang. Veteran ya. Udah sangat lama sih di kompetitif dan ya dari Randy sendiri belum bisa menemukan celah untuk membuka turn of ruin-nya lagi. Setelah terakhir mungkin kita lihat di awal-awal tadi di early game yang connect ke arah 4 pemain. Tapi untuk di kontes slot kali ini kayaknya udah terlalu jauh. Udah gap goldnya sampai ke angka 7.000 bro. Kalau ngomong udah get gold ya, emang udah susah sih. Karena ini Skylar Lutfi, job desk-nya sama dua-duanya, screening pokoknya. Iya. Cari info ya kan, bukain map. Nanti Suns tinggal pilih tuh siapa yang mau di damage sama dia. Udah nggak? Albert masih dapat loh purple. Tuh, di kaki. Di kaki ya, ada Masih efek dapat. pasif tadi ya. Iya, masih ada 1 hit terakhir dan bahkan buat kalian jangan lupakan ini dia. Kalau perbedaan gold menyampai 10.000 kita akan mendapatkan promo menarik. Dan ingat skin langsung dan klaim hanya untuk 100 orang pertama. Jadi buat kalian semua standby handphone ya. Iya. Cepetan ya. Karena ini udah 9.000 keunggulan gold. Bahkan dengan Lord yang udah mulai mendekat dan 3 wave minion yang berjalan secara bersamaan. Tinggal menunggu momentum aja. Dan apakah Randy bisa memberikan perubahan dengan Turn of Ruin untuk bisa meng-cancel pergerakan dari para pemain Onyx? Ya, jadi buat kalian semua sambil menunggu apakah BC dijebol dari best turretnya, klaim nanti ketika 10.000 gold difference siapa dapat dia cepat. Siapa cepat dia dapat? Balik dong. Kebalik. Tapi ini masih agak sulit sih emang kalau kita mau balikin keadaan dari EVOS juga. Dengan perbedaan yang udah terlalu jauh, clearing memang masih bisa diatasi ya dengan hadirnya Erlan. Tapi kita masih menunggu juga untuk inisiasi. Karena untuk Skylar ini sangat menjamin ke depan. Adanya Kiboy juga. Jadi untuk EVOS kayaknya mereka bakal stay di dalam dulu deh untuk berbahas ke depan Bro. Ya ini kayak nungguin biar Erlan-nya ready juga untuk team fight sih. Kayaknya Iya. Erlan kalau dilihat dari build-nya dia memiliki Trinity, cuma dia nggak langsung ke Golden Staff. Kayaknya dia bakal menuju ke Turf Nature gitu. Untuk menghindari Town Rose, ya kan? Terlihat iya. dari Vampire Mallet dan juga Knight. Iya, ngeliatnya sih begitu ya. Cuma kayaknya agak kurang wise menurut gue. Atau Husklaw jangan-jangan. Masih banyak banget option yang dibawakan sama Erlan. Dan sekarang Kairi udah punya Endless Barrel. Lumayan serem sih dan langsung masuk. Ya karena dia coba untuk bermain dengan adanya Kairi. Ditutup jalannya Kairi pulang dibandingkan Kiboy nggak bisa pulang. Kairi mending ngehantem. Iya. Cuma geretak sambal tapi ini. Min. Tapi memang kalau kita ngeliat secara itemization tadi udah beda 1 item ya antara Kairi dan juga Albert. Leveling juga udah beda jauh di angka 3 level. Jadi kalau ngomongin kontes objektif di ya Lord selanjutnya ini agak susah. Chance untuk EVOS yang semakin tertutup tapi celah yang kita cari ini di mana nih Prof dari EVOS? Udah pasti ya nungguin Onyx-nya dulu nih. Apakah akan ada sedikit blunder yang terjadi dari Onyx? Kayak jarang tapi kita ngeliat Onyx blunder. Kayak misalnya yang dilakukan, paling antar individual. Kalau ngomongin setup, damage-nya masih minim soalnya nih. Hanya mengandalkan dari Roundel. Makanya kalau kita lihat real time victory rate-nya itu 74% dipegang sama Onyx. Karena EVOS cuma bisa berharap antara mereka bikin inisiasi yang bagus banget, main pick off. Tapi nungguin Onyx-nya yang bikin salah. Agak susah ya untuk berharap Onyx bikin salah. Dan memang untuk EVOS sendiri belum ada yang bisa ngejangkau sama sekali ke area backline. Dari tadi ini masih Kiboy doang yang bisa di take down. Karena emang Kiboy yang begitu aktif dan kebaik time juga. Buka Tapi kalau vision. untuk ngambil Suns,
Gimana nih caranya? Nah, ambil Suns juga susah sih, dia menjalani Rachan. Iya. Itu kodenya yang belum tadi dipecahkan. Dan tadi itu juga Iya. nih, bentar. Kalau mau main dari Suns kondisinya, mereka boleh front to back, tapi pastikan Randy-nya itu ke belakang. Kenapa? Karena Suns kemudian akan deliver damage ke depan. Nah, kalau udah punya Unox ya kan, wah itu Ya. sih dapetin Lord gampang banget dengan cepat ya kan. Dan Skylar bakal coba dipaksa di depan sana. Memancing trigger terhadap satu Vader Airstrike aja. Ya, Vader Airstrike udah cukup. Dan ini dia buat kalian semua langsung diklaim. Dapetin diamond buat 100 orang tercepat. Karena kita sudah berada di 11.000 gold difference. Wah, ini leading yang terlalu jauh ya. Onyx once again. Mereka mendapatkan sebuah leading yang sangat-sangat tinggi. Dan boy, seperti biasa, item-item yang dibutuhkan dengan kejutan. Sekarang ada Malefic Roar ternyata. Karena dia punya Twilight Armor. Udah duduk nih boy. Ini Aman. nggak boleh sampai tumbang cuma. Tapi dia Satu. punya Twilight Armor soalnya. Dia bakal kuat banget di depan. Itu udah lawan 5 bang masalahnya ya. Aman Dan aja. masih bisa bertahan. Nah Oh, ini 3 nih, wave. ya akan sangat sulit karena Lordnya akan segera berjalan dari area mid lane. Dan akan langsung menabrak juga Kiboy. Oke, tapi lihat di depan sana Nevin. 3 wave didorong secara bersamaan. Kairi mencoba mencari anak tangga bersama dengan Ronda. Shutdown, lihat tua hit tektonik shutdown pada malam yang TMS tidak akan ada gunanya. Membuat para pasukan dari tim Impos mereka pura-pura dan ini bahkan mundur ke arah belakang. Tapi sekarang mereka melihat apapun terjadi dan bahkan looking for wipeout dan The Sky King kembali mengudara dan tak terkalahkan 2-0 tanpa balas. Kembali lagi dengan kemenangan bersih. Karena kemarin sepertinya hanya free trial saja untuk mengalahkan Onyx. Tapi kali ini mereka kembali seperti biasanya. Ditutup dengan 14.900 perbedaan gol. Dominasi dan gap yang terlalu jauh antara Onyx dan juga EVOS. Sejujurnya aku melihat sekali lagi. Onyx yang bounce back-nya begitu luar biasa. Kalah game, mereka makin kuat. Kalah match, sekarang kayaknya mereka mengamuk. Mereka menunjukkan siapa